Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ramadhani dari kelas Pendidikan Biologi C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang genetika Mendeliin 2. Persilangan dihibrid. Mendel merupakan persilangan dihibrid, persilangan dua sifat benda dengan berbagai kombinasi dua sifat. Contoh, bentuk biji dan warna biji. Sativum galur, murni berbiji bulat, berwarna kuning. Y besar, R besar, R besar, disilangkan dengan galur murni berbiji kisut, berwarna hijau. Y kecil, R kecil, R kecil. Yang selanjutnya adalah contoh persilangan dihibrid. Di bawah ini adalah persilangan dihibrid yang pertama kali dilakukan oleh Mendel. Mendel melakukan persilangan terhadap dua sifat dari visum. Yang pertama, bulat kuning, sifat warna biji dan bentuk biji, karakternya bulat kuning. Kemudian, kusut hijau, fenotip bulat kuning memiliki genotip Y besar, R besar, R besar. Sedangkan yang hijau, Y besar, R kecil. Gametnya adalah Y besar, R besar, dan gamet kusut di hijau adalah Y kecil, R kecil. Lalu pertemuan dua gamet ini melahirkan suatu individu, melahirkan satu zigot berwarna kuning dan bentuknya bulat. Dan berdasarkan gamet-gametnya, kita dapat mengetahui bahwa genotip ini berasal dari dua gamet kuning dan hijau. Jadi dapat dipastikan genotipnya adalah Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Lalu gamet yang dihasilkan oleh Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, Mendel memiliki dua hipotesis. Yang pertama, yang tidak bebas, Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Ini sepertinya gamet yang diterima oleh perantai. Hipotesis keduanya adalah alel dan satu gen dapat berpasangan dengan alel gen yang lain. Jadi kita ambil dulu Y besar dan yang satunya Y kecil. Y besar bisa berpasangan dengan R besar maupun dengan R kecil. Demikian hasilnya dengan Y kecil bisa dengan R besar dan R kecil. Jadi ini gametnya ada 4, bukan 2/3. Kalau hipotesis yang kedua, itu yang independennya Asermat dan persilangan ini dengan sesamanya. Maka Y besar, Y kecil, R besar, R kecil dengan sesamanya. Dan karena ini sama kombinasinya dan gametnya juga sama, sedangkan dependen asormat yang hanya 2, maka inilah gametnya. Dan penemuan gamet jantan dan betina dan akhirnya akan mendapatkan 4 hubungan, sedangkan hubungan antara sperma dengan zigotnya ada 16. 4 kali 4 menjadi 16. Dari 16 zigot yang didapatkan ini, kita bisa melihat bahwa jumlahnya ada 315 biji kuning bulat dan 108 biji hijau bulat dan 101 biji kuning kisut. Dan hijau kisut ini sebenarnya bukan 315, tapi 301 karena yang 14-nya tidak viabel. 301 berbanding dengan 108, berbanding dengan 101, berbanding dengan 32. Itu setara dengan 9,4 berbanding 3,2. Kemudian berbanding 3,1 dan berbanding 1. Ini setara dengan 9331. Kenapa dinamakan 9331? Maksudnya adalah 9 biji bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, kemudian 1 kisut hijau. Ini adalah rasio fenotip F2 yang F1-nya disilangkan secara sel. Yang selanjutnya adalah rasio genotip F2 yang F1-nya disilangkan secara self dengan sesamanya. Kita lihat di sini ada 16 box. Jadi 16 kemungkinan gamet yang berbentuk, tapi dari 16 gamet pembentukan ini tidak semuanya genotipnya sama. Kemungkinan
Pertemuan sperma dan sel telur ini adalah 16 kemungkinan. Tidak semuanya menghasilkan sel telur. Ada 16 kemungkinan tidak semuanya menghasilkan sel telur. Genotip yang berbeda jadi ada yang sama. Mari kita lihat mulai dari Y besar, Y besar, R besar, R besar. Lalu Y besar, Y besar, R besar, R kecil. Lalu ada Y besar, Y besar, R kecil, R kecil. Lalu kemudian Y besar, Y besar, R kecil, R kecil. Lalu Y besar, Y kecil, R besar, R besar. Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Y besar, Y kecil, R kecil, R kecil. Lalu Y kecil, Y kecil, R besar, R besar. Kemudian Y kecil, Y kecil, R besar, R besar. Dan Y kecil, Y kecil, R besar, R kecil. Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Sekarang, mari kita lihat jumlah masing-masing genotip dikombinasikan antara gamet-gamet ini. Yang ada 16 kemungkinan ini, kita akan melihat jumlah masing-masingnya. Kita mulai dari Y besar, Y besar, R besar, R besar. Di sini ada satu kemudian Y besar, Y besar, R besar, R kecil ini ada 2 kemungkinan. Y besar, Y besar, R kecil ini ada 1 kemungkinan. Lalu Y besar, Y kecil, R besar ada 2 kemungkinan. Yang selanjutnya adalah Y besar, Y kecil, R besar, R kecil ada 4 kemungkinan. Y besar, Y kecil, R kecil ada 2 kemungkinan. Y kecil, R besar ada 1 kemungkinan. Y kecil, R besar, R kecil ada 2 kemungkinan. Y kecil, R kecil ada 1 kemungkinan. Jadi, inilah rasio genetik F2 dari persilangan dihibrid antara homozigot dominan untuk kedua sifat dengan homozigot resesif. Untuk kedua sifat dan F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Ini ada 9 genotip dan berbeda-beda. Totalnya 16, karena ini 1/16, 1 sama dengan 3, 4,6, 0, 12, 13, 16. Ini artinya 1/16, 2/16, 1/16, tapi kita bisa menyebutnya rasio genotip tanpa per 16. Yang selanjutnya adalah rasio genotip kedua. Kita mencari setiap jumlah genotip di box ini. Dan box ini dinamakan sebagai Nextware. Dan jumlahnya 16. Kalau di hibrid ada 64 kotak yang harus diperiksa satu-satu. Contoh mencari genotip Y besar, Y besar, R besar, R besar. Ini tidak ada gen yang heterozigotnya semuanya baik Y maupun R. Dua-duanya homozigot berarti 0. Heterozigotnya maka 2/0 adalah 1. Dan Y besar, R besar, R kecil jumlah zigotnya 2/1. Artinya 2. Dan begitu pula cara mencari genotip ini di dalam kombinasi gen yang ada di dalam Punnett squared ini. Kemungkinan ada kemunculan rasio 1/16, misal 4/16, dan ini 1/16. Dan di sini ada 9 angkanya. Dan yang selanjutnya adalah hukum pemilihan bebas. Berdasarkan percobaan Mendel yang kedua, lahirnya prinsip baru yang dikeluarkan Mendel, yaitu independent assortment atau hukum pemilihan bebas, yang menyatakan bahwa dua atau lebih gen megasosiasikan secara independen, yaitu setiap pasangan alel, misalnya secara independen satu selama lain pasangan alel selama pembentukan gamet. Hukum ini hanya berlaku untuk gen pasangan alel yang terletak pada kromosom yang berbeda. Tidak berlaku jika hanya mengamati satu sifat. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.